Harapkan jangan anak saya seperti ini kami hitamkan sama orang yang berpangkat dan berpejabat kan. Karena kami hitam, kami orang susah. Tangis pilu Ibu Misri, minta keadilan untuk anaknya dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Ibunda Misri Puspitasari, Lita Krisna, akhirnya bicara soal kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi hingga putrinya menjadi tersangka. Dia merasa anaknya selama ini disudutkan di media sosial. Saat podcast di kantor Tribun Jambi pada Sabtu 12 Juli sore, Lita menuturkan perjalanan hidup Misri dari sejak kecil, sekolah di Jambi, kerja di Jakarta, hingga kini menjadi tersangka. Lita juga menuturkan bagaimana dirinya mendapat surat pemberitahuan dari Polda NTB terkait kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Pasca tamat sekolah, anaknya sempat bekerja di kantor OJK Jambi, Otoritas Jasa Keuangan. Karena prestasinya sebagai duta OJK, dia mendapatkan pekerjaan di sana. Si Misrinya ini, Iya. itu di usia berapa kira-kira itu? 18. 18 tahun mereka, 18 tahun berarti si Misri ini udah banyak sekali prestasinya, Iya. Bu ya. Nah, si Misri kan merantau nih ke Jakarta. Iya. Itu di usia berapa? Usia 20, hampir 4 tahun, 2022 dia merantau. Oh, 2022 dia langsung pindah Ya, ke sudah Jakarta. almarhum bapaknya. Hmm. Cobalah ayo cari mana tahu ada lebih bisa menghidupi adik, dia bilang gitu kan. Jadi dia mutusin ke Jakarta. Memutuskan ke Jakarta. Hmm. Namun tidak lama karena ayahnya meninggal, jelasnya. Pasca ayahnya meninggal, Misri memilih merantau ke Jakarta, demi memenuhi kebutuhan ibunda dan adiknya. Misri memilih bekerja, dia dapat tawaran beasiswa, namun ditolaknya karena lebih mementingkan adik-adiknya, terangnya. Sang ibu menuturkan, Misri selama di Jakarta bekerja sebagai model. Lita mengatakan, pihak keluarga mengetahui kasus yang menjerat Misri dari surat Polda NTB. Surat itu dikirim melalui pos, datang ke rumah, katanya. Surat tersebut ditunjukkan Ibu Misri Puspitasari ke Tribun. Stempel di amplop surat tersebut tercantum tanggal diterbitkan, yaitu 12 Juni 2025. Kata Lita, surat tersebut dikirim oleh jasa pengiriman, bukan dari pihak kepolisian. Cuma itu yang saya harapkan. Jangan anak saya seperti ini kami hitamkan sama orang yang berpangkat dan berpejabat kan. Karena kami hitam, kami orang susah, lagi pun orang bodoh. Kami tidak ada kewenangan. Berpikirlah orang pejabat ini. Hak apa anak saya mau bunuh orang? Dia ada bisnis enggak? Ada uang enggak? Rangka apa dia membunuh? Selain itu, Lita juga menceritakan Misri curhat via telepon tentang kasus yang menjeratnya. Saat itu, Misri berada di Banjarmasin, pasca kejadian pembunuhan tersebut. Misri menangis atas kasus yang menimpanya. Aku hanya memberi nasihat, kalau benar jangan takut, kata Lita. Lita menyuruh Misri untuk kembali ke Lombok untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dia menuturkan, Misri sangat terpukul mendengar kasus yang menimpa anaknya. Aku terpukul, apalagi ada kabar miring mengenai Misri, padahal bukan seperti itu ceritanya, tuturnya. Lita tidak percaya pembunuhan itu dilakukan Misri. Bagaimana mungkin anakku mencekik polisi? Aku mengenal anakku, jelasnya. Lita menyayangkan hanya Misri yang tersorot di media, sedangkan tersangka lainnya tidak. Hanya Misri dan Kompol Yogi yang tersorot, fotonya jelas terpampang di media. Sedangkan Ibda Haris dan Melani tidak, katanya. Dia berharap, kasus ini diusut dengan transparan dan adil. Saya mohon kepada penegak hukum, transparan atas kasus ini, jangan kambing hitamkan anak saya, harapnya. Namun, dia tetap bersyukur masih ada yang peduli dengan Misri mengenai kasus tersebut. Masih ada pengacara yang membantu, aku bersyukur, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.